Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik memang ya apa yang disampaikan Prabowo begitu kan. Kalau memang benar ya bagus sih sebenarnya, tapi di satu sisi kenapa orang-orang yang kemudian tersandra misalnya gabung ke koalisi Prabowo. Nah itu yang menjadi catatan penting bagi kita begitu kan. Bahkan ya Prabowo sebut bahwa pemerintahannya tak akan kompromi dengan korupsi. Nah, saya lihat bahwa rekam jejak dari seorang Prabowo sampai hari ini masih belum ya menangani bagaimana kasus-kasus besar ya seperti korupsi dan sebagainya. Kok Jokowi kurang apa coba ya? Di era Jokowi 2 periode ya menangani korupsi saja, ya itu aja mereka begitu. Bahkan lembaga KPK sendiri, di tubuh KPK sendiri banyak melakukan korupsi. Ada pungli, ada kemudian asusila dan sebagainya. Ya, sepekan kemarin sudah ada berapa orang yang kemudian terkena sanksi mereka akibat mereka melakukan tindakan yang kemudian melakukan tindakan pidana korupsi. Jadi saya kira korupsi itu di Indonesia menjadi budaya. Selama korupsi tidak memberikan dampak kebijakan yang sangat-sangat luar biasa, misalnya adalah hukuman mati, terus kemudian hukuman seumur hidup, dimiskinkan, maka korupsi itu tetap akan semakin merajalela di bangsa kita. Di koalisi yang lain mungkin ya kita lihat saja nanti begitu. Apakah koalisi besar semuanya adalah tidak akan lurus-lurus aja begitu, tidak ada korupsi dan sebagainya. Lihat saja beberapa kali sudah banyak ya yang sudah dilaporkan ke KPK. Ada yang tersandra sana sini. Apakah mau dipelihara seperti itu? Ini yang sangat disayangkan sekali. Kalau memang benar omongannya Pak Prabowo akan tidak akan kompromi dengan korupsi, bagus sih sebenarnya. Tapi satu sisi begitu kan, apakah mungkin? Nah, itu yang dipertanyakan sekarang ini begitu. Maka yang logika masuk akal sederhananya saja begitu kan. Kalau mereka aset-asetnya dirampas, dimiskinkan, itu baru keren ya di bangsa kita. Kalau masalah soal menaikkan gaji, regulasi, kebijakan, ini dan itu begitu kan. Poinnya tidak kena pada hukuman seumur hidup, hukuman mati atau dimiskinkan, mereka hal yang biasa. Karena pasal-pasal yang ada di Indonesia sekarang ini dianggap sebagai pasal-pasal karet begitu kan. Kecil. Korupsinya triliunan, korupsinya miliaran hanya dihukum berapa tahun. Ya, ini yang menjadi catatan penting siapapun presidennya. Kalau toh pada hakikatnya ya kebijakan ini kebijakan itu malah menaikkan gaji, kan logikanya kan tidak bagus begitu kan. Maka sangat disayangkan sih sebenarnya seorang Prabowo misalnya menjadi presiden lalu kemudian menaikkan gaji pejabat KPK, itu salah besar. Bukan soal masalahnya itu bukan soal digaji, tapi soal mereka tindak pidana korupsi itu sebagai akar dan budaya hari ini di bangsa kita begitu kan. Akibat apa? Akibat kebijakan yang hanya dianggap sebagai pasal karet di situ. Ya banyak yang kemudian tertawa ini ya, dari netizen banyak yang tertawa. Pemerintahannya pendahulunya juga dulu ngomong begitu. Mana katanya? Ini komentar dari netizen. Maka saya katakan sejak awal, Jokowi kurang apa coba? Katanya tegas memberantas korupsi ya. Jadi itulah ya bagi seorang pemimpin oke lah ya berbicara seperti itu begitu. Tapi realitanya nanti bagaimana begitu? Apakah harus menunggu Prabowo 2 periode? Ya semakin Pak Prabowo mengatakan seperti itu semakin ditertawakan oleh bangsa kita begitu, oleh rakyat Indonesia sendiri. Karena Pak Jokowi kurang apa? Katanya sudah tegas sana sini bahkan dipuja-puji sana sini, para buzzer sana sini sudah memuji dan pada akhirnya sekarang lihat saja para buzzer kalang kabut begitu kan ya, begitu kecewanya terhadap Jokowi begitu kan. Bahkan ya Prabowo cepat-cepat bikin perampasan aset, korupsi berkurang drastis ya, TPPU ya ke keluarga juga dikejar, plus hukuman koruptor minimal 10 tahun. Ya jangan 10 tahun begitu kan. Kalau saya berasumsi bahwa
ya Pak Prabowo kalau ingin ingin negara kita ingin maju dan sebagainya begitu kan, maka seharusnya bagi kami adalah ya perampasan aset itu penting, ya perampasan aset itu penting. Terus kemudian ya dimiskinkan itu penting begitu kan. Ya, ya hukumannya tidak hanya 10 tahun, berikanlah undang-undang mereka 20 tahun ke atas begitu kan, atau hukuman seumur hidup. Itu baru keren di situ begitu. Maka saya katakan sejak awal kalau hanya hukumannya itu aja, saya kira masyarakat Indonesia dianggap sebagai masih punya kesempatan ya beralibi, punya kesempatan untuk melakukan pasal-pasal karet seperti itu, bukan menaikkan gaji. Menaikkan gaji itu apa coba bayangkan ya, kalau regulasi regulasi yang kemudian memperketat di situ tidak dilakukan di situ, maka ya oke lah, tidak menjadi masalah. Tapi ini bagi kami adalah apa yang kemudian disampaikan oleh seorang Prabowo, ya saya hanya tertawa saja begitu kan ya. Jokowi kurang apa dulu begitu, sehingga apa yang terjadi selama ini ya kita lihat saja begitu ya. Jadi kalau ingin korupsinya semakin semakin tinggi, atau orang-orang yang kemudian tersandra di situ begitu kan, apakah Prabowo berani? Nah, kita tunggu saja jawabannya. Bahkan mari kita baca, Prabowo Subianto menyatakan pemerintahannya yang dipimpin nanti tidak akan kompromi ya dengan perilaku korupsi. Prabowo mengklaim dirinya tidak gentar menghadapi masalah tersebut demi menghilangkan kemiskinan dari tanah air. Kita akan menutup ya semua kebocoran. Kita berusaha meminimalkan korupsi, dan saya ingatkan pemerintahan yang saya pimpin nanti tidak akan kompromi dengan korupsi, kata Prabowo dalam acara buka puasa bersama. Prabowo mengatakan dirinya akan melakukan hal tersebut demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saya tidak gentar, saya ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia ini. Menurut Ketua Umum Partai Gerindra, usaha menyelesaikan masalah kemiskinan akan dia melakukan memberi makan untuk anak-anak Indonesia. Dia mengklaim sudah mempelajari bahwa hal tersebut mampu dilaksanakan dengan kondisi ekonomi tersebut. Justru omongan seperti Pak Prabowo ini justru bagi ketar-ketir bagi koalisi sendiri. Mengapa saya katakan seperti itu ya? Orang-orang yang kemudian tersandra begitu kan ya, banyak yang kemudian gabung kepada koalisi Prabowo. Sedangkan koalisi Perubahan begitu kan, koalisi Pak Ganjar ya biasa-biasa aja mereka begitu kan. Tidak ada yang kemudian tersandra. Siapa mereka? Nah, itu yang menjadi catatan penting bagi kita. Justru yang banyak masalah itu adalah ketika kita melihat dengan sebuah realitas ya, bagaimana lembaga-lembaga KPK itu benar-benar kebijakannya atau regulasinya harus benar-benar ketat. Yaitu adalah dimiskinkan mereka, rampas aset-asetnya begitu kan, atau hukuman seumur hidup. Ya, jadi sekarang itu kalau korupsi 100 juta itu tidak ditangani, ya bisa saja tidak ditangani oleh KPK begitu. Ya bisa ditangani oleh kejaksaan dan sebagainya. Maka kejaksaan terus kemudian dengan KPK harus memang bekerja sama di situ begitu kan, untuk menjadi satu bagaimana untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Jalan satu-satunya bagi kami adalah bagus sebenarnya apa disampaikan Prabowo, tapi ketegasan Prabowo apakah didasarkan dengan fakta-fakta yang ada nanti begitu. Jangan-jangan takut, jangan-jangan ya itu aja mereka ya. Oke, ya mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.